Musik klasik yang anggun mengalun pelan, berbaur dengan denting gelas kristal dan tawa renyah para tamu terhormat. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan emas kakek dan nenek dari pihak Bramantio, suamiku. Sebuah acara besar yang dirancang untuk memamerkan soliditas dan kehormatan keluarga Wiratmaja. Aku seharusnya ada di sana, di sisi Bram. Tapi 3 hari lalu, ibu mertuaku, Helena, meneleponku. Rania, sayang, sapanya dengan suara manis yang dibuat-buat, suara yang selalu membuat bulu kuduku berdiri. Pesta kakek dan nenek sepertinya harus kita buat lebih kecil. Kakek sedang tidak enak badan. Kami putuskan hanya akan makan malam inti saja. Kamu tidak perlu repot-repot datang, ya. Nanti fotonya ibu kirim. Aku tahu dia berbohong. Instingku, yang telah terasah selama 8 tahun pernikahan dingin kami, berteriak. Bram juga mengiyakan, mengatakan itu hanya acara orang tua yang membosankan. Malam ini, aku mengenakan gaun sekuin hitam yang memeluk tubuhku dengan sempurna, gaun yang kubeli dengan uangku sendiri, uang dari perusahaan yang kubangun dari nol sebelum aku mengenal Bram. Aku memarkir mobilku agak jauh dari lobi utama Grand Ballroom Hotel Mahameru, hotel yang, ironisnya, berdiri di atas tanah yang kuberikan pada Bram sebagai hadiah pernikahan. Aku masuk bukan melalui lobi utama, melainkan pintu samping staf yang aku tahu aksesnya. Aku tidak perlu undangan untuk masuk ke propertiku sendiri. Ballroom itu bermandikan cahaya keemasan. Ratusan tamu penting hadir. Para pejabat, rekan bisnis, dan seluruh kerabat besar Wiratmaja. Jelas ini bukan makan malam inti. Jelas kakek tidak terlihat sakit sedikit pun saat dia tertawa terbahak-bahak di panggung. Pandanganku mengedar, mencari sosok suamiku. Dan aku menemukannya. Bramantio Wiratmaja. Suamiku. Dia tampak gagah dengan setelan kastemade yang juga kubayar. Dia tidak sendiri. Dia berdiri di sebelah kedua orang tuanya, Helena dan Gunawan, dan di sisinya, ada seorang wanita. Wanita itu muda, mungkin 10 tahun lebih muda dariku. Dia mengenakan gaun putih gading yang nyaris seperti gaun pengantin. Tangannya melingkar mesra di lengan Bram. Bram tersenyum padanya, senyuman tulus yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kulihat ditujukan padaku. Jantungku tidak hancur. Tidak. Jantungku mengeras menjadi baja. Api dingin menjalar di pembuluh darahku. Ini adalah Sinta, nama yang kulihat berkali-kali di log panggilan dan pesan rahasia. Pelakor, itu. Saat itulah, Gunawan, ayah mertuaku, mengetuk gelasnya dengan sendok perak, meminta perhatian. Selamat malam, hadirin sekalian, suaranya menggema. Terima kasih telah hadir di malam bahagia orang tua kami. Tapi malam ini, ada satu kebahagiaan lagi yang ingin kami bagi. Helena, ibu mertuaku, mengambil tangan Sinta dan tersenyum lebar ke arah tamu. Bram memandang wanita itu dengan penuh puja. Putra kami, Bramantio, lanjut Gunawan, telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Kami tahu ini mungkin sedikit mendadak bagi sebagian orang, tapi cinta tidak bisa menunggu. Dengan bangga, kami ingin memperkenalkan Sinta, calon istri Bramantio. Tepuk tangan riuh rendah terdengar. Beberapa orang tampak bingung, berbisik-bisik, mungkin bertanya-tanya di mana aku, istri sahnya. Tapi sebagian besar ikut bertepuk tangan, terlalu segan untuk mempertanyakan keputusan keluarga Wiratmaja. Sinta tersipu malu. Bram mencium keningnya. Mereka memperkenalkannya sebagai calon istri, seolah-olah aku sudah tidak ada. Seolah-olah 8 tahun pengabdianku, suntikan dana tak terhitung yang kuberikan untuk menyelamatkan bisnis keluarga mereka yang hampir bangkrut, dan kesetiaanku tidak berarti apa-apa. Mereka melakukannya di pesta keluarga besar, di hadapan semua orang, tanpa memberiku kesempatan untuk membela diri atau bahkan tahu. Mereka membuangku seperti sampah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan berteriak. Aku akan menghancurkan mereka. Aku merapikan gaunku. Dengan langkah mantap, aku berjalan dari bayang-bayang pintu samping, melintasi karpet tebal, langsung menuju panggung kecil tempat mereka berdiri. Musik berhenti. Satu persatu obrolan terhenti. Para tamu menoleh, menyadari kehadiranku. Aku bisa melihat wajah Bram yang langsung pucat pasi seperti mayat.
Senyum Helena membeku di wajahnya. Gunawan tampak seperti tersedak. Hanya Sinta yang menatapku bingung, mungkin mengira aku salah satu tamu yang ingin memberi selamat. Aku mengambil mikrofon dari tangan Gunawan yang gemetar. Selamat malam, suaraku jernih, tenang, dan bergema di seluruh ruangan yang hening. Sungguh pengumuman yang mengharukan. Aku menoleh ke Bram. Sayang, sapaku. Matanya liar, mencari-cari alasan. Ada satu koreksi kecil dari pengumuman ayah mertua tadi, lanjutku, menatap para tamu. Perkenalkan, saya Rania. Bukan mantan istri. Saya adalah istri sah Bramantio Wiratmaja, secara hukum dan di mata Tuhan. Terdengar pekikan tertahan dari beberapa sudut ruangan. Aku tersenyum pada Sinta. Dan Anda, Nona Manis? Anda bukan calon istri. Anda adalah pelakor. Mari kita gunakan istilah yang tepat. Wajah Sinta memerah lalu pucat. Ibu Helena, ayah Gunawan, aku beralih pada mertuaku. Kalian mengundang selingkuhan putra Anda ke pesta keluarga di hotel yang saya beli, yang berdiri di atas tanah warisan saya, dan memperkenalkannya sebagai calon istri. Aku tertawa kecil, suara tawa yang dingin. Kalian benar-benar tidak punya malu. Tapi jangan khawatir. Kalian tidak perlu repot-repot mengurus perceraian. Aku menatap Bram, mata kami bertemu. Dia melihat sesuatu di mataku yang belum pernah dia lihat sebelumnya, bukan cinta, bukan kekecewaan. Hanya baja. Karena mulai detik ini, kataku ke mikrofon, pesta kalian selesai. Dan kalian semua, aku menunjuk Bram dan kedua orang tuanya, resmi bangkrut. Aku memberi isyarat kepada manajer hotel, orangku, yang sudah menunggu di pintu. Keluarkan mereka. Keheningan di ballroom itu begitu pekat, seolah suaraku telah menyedot semua oksigen dari ruangan. Ratusan pasang mata memandang, tidak lagi ke arahku, tetapi ke arah panggung di mana 4 orang itu berdiri membeku. Bram menatapku, bibirnya terbuka sedikit, matanya dipenuhi ketakutan murni. Dia mencoba berbicara. Rania, ini tidak seperti... Diam, Bramantio, potongku, suaraku tetap dingin dan datar. Aku tidak menaikkan suaraku. Aku tidak perlu. Kamu sudah cukup bicara malam ini. Helena, ibu mertuaku, adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah. Beraninya kamu, desisnya, suaranya seperti ular. Kamu mempermalukan keluarga ini. Siapa kamu? Siapa saya? Aku menoleh padanya. Saya adalah wanita yang menandatangani cek gaji suami Anda, Helena. Saya adalah pemilik gedung tempat Anda berpijak. Saya adalah kreditur yang menahan surat rumah mewah yang Anda tinggali. Dan saat ini, aku tersenyum tipis, saya adalah mimpi buruk terburuk Anda. Aku menoleh ke Sinta, si pelakor, yang kini terisak pelan, rias wajahnya yang mahal mulai luntur. Dan Anda? Anda salah memilih pria, Nona. Atau lebih tepatnya, Anda salah memilih keluarga untuk dirusak. Aku memanggil, tidak menoleh ke belakang. 2 pria berseragam hitam tegap, yang telah kuinstruksikan untuk siaga, segera naik ke panggung. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka tahu siapa yang sebenarnya membayar mereka. Bawa mereka keluar, perintahku. Bapak Gunawan, Ibu Helena, Bapak Bramantio, dan Nona ini. Mereka bukan lagi tamu saya. Rania, jangan lakukan ini. Bram akhirnya menemukan suaranya, nadanya memelas. Dia melangkah maju, mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah, seolah sentuhannya beracun. Sentuh saya, dan saya akan menambahkan pasal penyerangan dalam gugatan saya. Satpam itu bergerak. Satu memegang lengan Gunawan, yang tampak pasrah, wajahnya kelabu menyadari kehancuran total di depan matanya. Satpam yang lain berdiri di antara Bram dan ibunya. Kamu tidak bisa mengusir kami. Helena menjerit, kini benar-benar kehilangan kontrol dirinya yang angkuh. Ini pesta keluarga kami. Ini pestaku, koreksiku. Dan kalian merusaknya. Bawa mereka lewat pintu dapur. Saya tidak ingin mereka mengotori lobi utama. Perintah itu adalah penghinaan terakhir. Bukan lewat pintu depan yang megah,
tapi pintu staf yang bau. Bram meronta. Rania, kita bisa bicarakan ini. Ini salah paham. Tidak ada yang salah paham, Bram. Aku melihatmu. Aku mendengarmu. Dan sekarang, seluruh dunia melihat siapa kalian sebenarnya. Para tamu terbelah seperti laut merah saat Satpam menggiring keempat orang itu, Helena yang masih berteriak-teriak, Gunawan yang membatu, Sinta yang menangis histeris, dan Bram yang menatapku dengan tatapan campuran antara benci dan putus asa, keluar dari ballroom. Pintu dapur menutup di belakang mereka. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku kembali ke mikrofon. Wajahku yang tadinya sekeras es, kini berubah menjadi senyum penyesalan yang sopan kepada para tamu. Hadirin sekalian, kataku, suaraku kini hangat. Saya mohon maaf atas drama yang tidak menyenangkan tadi. Sepertinya keluarga Wiratmaja sedang mengalami sedikit restrukturisasi. Terdengar beberapa tawa gugup. Sebagai tuan rumah yang sebenarnya malam ini, saya tidak ingin merusak perayaan kakek dan nenek. Silakan, aku memberi isyarat ke arah prasmanan mewah yang telah kubayar. Nikmati malam ini. Anggap saja ini pesta perceraian saya. Aku meletakkan mikrofon. Musik perlahan mulai mengalun lagi, tapi tidak ada yang bergerak ke arah makanan. Semua orang berbisik. Aku melihat beberapa kerabat jauh Wiratmaja dan rekan bisnis mereka menatapku. Beberapa dengan kasihan, beberapa dengan rasa ingin tahu, tapi kebanyakan dengan rasa hormat yang baru. Mereka baru saja menyaksikan pergeseran kekuasaan yang brutal dan cepat. Aku tidak tinggal. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Aku berjalan keluar dari ballroom dengan kepala tegak, meninggalkan bisik-bisik itu di belakangku. Aku tidak pergi ke mobilku. Aku menekan tombol lift menuju penthouse suite di lantai teratas. Begitu pintu lift tertutup, topeng ketenanganku runtuh sejenak. Tanganku gemetar. Aku bersandar di dinding cermin lift, mengatur napasku. Penghinaan itu nyata, rasa sakitnya tajam. Tapi di bawah rasa sakit itu, ada baja cair yang sedang mendingin dan mengeras. Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk ke dalam suite yang mewah dan gelap. Aku tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu meja. Aku berjalan ke jendela raksasa yang menghadap ke kota. Di suatu tempat di bawah sana, mereka berempat mungkin sedang berdiri di trotoar, diusir dari surga mereka. Aku mengeluarkan ponselku. Ini bukan waktunya untuk menangis. Ini waktunya untuk bekerja. Panggilan pertama adalah ke pengacara pribadiku, Tuan Hardiman. Malam, Pak Tio. Maaf mengganggu. Rania? Ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Saya sangat baik. Saya mau kita mulai prosesnya. Sekarang. Ada jeda sejenak. Proses yang mana, Rania? Semuanya, kataku. Gugatan cerai. Tuntut pasal perzinahan dan penipuan. Bekukan semua aset bersama. Tarik kembali surat kuasa yang saya berikan pada Bram atas Rania Group. Dan yang paling penting, aku berhenti sejenak, menatap lampu kota yang berkilauan. Kirimkan surat penagihan utang pagi-pagi sekali ke Wiratmaja Group. Saya mau pinjaman senilai 500 miliar yang saya berikan tahun lalu untuk menalangi kebangkrutan mereka, dikembalikan lunas. Dalam waktu 24 jam. Terdengar siulan pelan di seberang telepon. Rania, 24 jam? Itu akan menghancurkan mereka. Itu tujuannya, Pak Tio, kataku dingin. Mereka mempermalukan saya di depan umum. Saya akan membuat mereka miskin di depan umum. Baik, saya akan siapkan tim saya. Akan saya mulai malam ini juga. Satu lagi, tambahku, Hotel Mahameru. Ini properti saya. Rumah yang mereka tinggali di Menteng, itu atas nama saya. Saya beli sebelum menikah. Mobil-mobil mewah mereka, itu semua fasilitas dari perusahaan saya. Saya mau semuanya ditarik kembali. Kamu yakin? Itu berarti mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya satu sama lain, jawabku sinis. Dan mereka punya calon istri, baru itu. Biar dia yang menafkahi mereka sekarang. Lakukan, Pak Tio. Aku menutup telepon. Panggilan kedua adalah ke kepala keamananku. Pastikan Bramantio, Gunawan, dan Helena Wiratmaja tidak bisa mengakses properti saya dimanapun.
Blokir kartu kredit perusahaan mereka. Batalkan semua fasilitas mereka. Efektif 1 jam yang lalu. Panggilan ketiga adalah ke editor sebuah portal berita gosip besar. Halo, Mbak Sissy. Saya Rania. Saya punya cerita eksklusif untuk Anda. Aku meletakkan ponselku. Aku menatap bayanganku di jendela. Wanita yang mereka coba injak-injak sudah mati. Yang tersisa adalah wanita yang akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Bram, Helena, Gunawan, permainan baru saja dimulai. Dan di permainan ini, aku yang membuat aturannya. Pintu dapur ballroom terbanting menutup di belakang mereka, meredam suara pesta yang mulai hidup kembali. Suara denting gelas dan musik kini digantikan oleh suara desisan mesin pendingin raksasa dan bau samar minyak bekas. Mereka berempat berdiri di koridor staf yang steril dan berlantai semen. Helena, Gunawan, Bramantio, dan Sinta. Keempatnya masih mengenakan pakaian pesta termahal mereka, tampak konyol dan menyedihkan di bawah lampu neon yang berdengung. Para koki dan pelayan yang berlalu lalang melirik mereka dengan tatapan ingin tahu, berbisik-bisik di belakang tangan mereka. Penghinaan itu belum selesai, ini baru permulaan. Jalan, desis Gunawan, suaranya serak. Dia yang pertama bergerak menuju pintu keluar darurat. Mereka berjalan dalam diam yang memekakkan. Suara hak sepatu Sinta yang mahal beradu dengan lantai semen adalah satu-satunya irama dalam pawai kehancuran mereka. Begitu pintu darurat terbuka, udara malam Jakarta yang panas dan lembab menerpa mereka. Mereka tidak keluar di lobi utama yang megah, tempat mobil-mobil mewah mereka, mobil-mobil Rania, seharusnya menunggu. Mereka terlempar ke gang belakang hotel, di samping tempat sampah besar dan dok pemuatan barang. Aroma melati dari pesta telah berganti dengan bau busuk sampah. Sinta adalah yang pertama pecah. Isak tangisnya yang tertahan kini meledak menjadi raungan putus asa. Ini gila. Wanita itu gila. Bram, kamu bilang dia lemah. Kamu bilang. Plak, tangan Helena bergerak begitu cepat. Tamparan keras itu mendarat di pipi Sinta, suaranya menggema di gang sempit itu. Sinta tertegun, memegangi pipinya yang memerah, air matanya berhenti karena terkejut. Diam kau, perempuan murahan. Helena menjerit, keanggunannya yang dibuat-buat kini luntur total, menampakkan racun aslinya. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak ada, Rania tidak akan punya alasan. Kau menghancurkan putraku. Kau menghancurkan keluarga kami. Mama? Bram berteriak, panik. Dia mencoba memegang ibunya. Ini bukan salah Sinta. Bukan salah dia? Helena berbalik ke putranya, matanya menyala-nyala. Lalu salah siapa, Bram? Salah aku? Salah aku karena mendukungmu mencari kebahagiaan yang kamu bilang tidak kamu dapatkan dari Rania? Salah aku karena setuju memperkenalkannya malam ini. Cukup. Gunawan membentak, suaranya seperti guntur. Berteriak di gang sampah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita harus pergi. Pergi? Pergi kemana, Gunawan? Helena tertawa histeris. Mobil kita? Supir kita? Itu semilik Ran. Kita bahkan tidak bisa pulang. Bram merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya. Aku akan telepon Rania. Aku akan jelaskan. Dia pasti hanya emosi sesaat. Dia menekan nomor Rania. 1 detik. 2 detik. Panggilan itu bahkan tidak berdering. Langsung masuk ke kotak suara. Nomor Anda telah diblokir. Keringat dingin mulai membasahi kening Bram. Dia memblokir nomorku. Dia mencoba menelepon asisten pribadinya. Nomornya tidak terdaftar. Dia mencoba menelepon Pak Udin, supirnya. Nomornya tidak terdaftar. Dia memutus kita? Bisik Gunawan, kenyataan pahit itu menghantamnya seperti palu godam. Dia memutus kita dari semuanya. Tidak mungkin, Bram bergumam, menekan nomor taksi online. Kita pulang. Kita bicara di rumah. Bicara apa lagi? Seru Helena. Dia bilang dia akan menarik asetnya. Rumah itu? Rumah itu atas nama kita, Emma, bentak Bram, meskipun dia sendiri tidak yakin. Atas nama Wiratmaja. Dia tidak bisa mengambilnya begitu saja.
Sebuah taksi reguler kebetulan lewat di ujung gang. Gunawan melambai dengan putus asa. Taksi itu berhenti. Mereka berempat, 3 wiratmaja yang agung dan 1 calon menantu yang gagal, berdesakan masuk ke kursi belakang yang sempit dan berbau tembakau. "Menteng, Pak," kata Gunawan, suaranya berat. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Sinta sesenggukan pelan di sudut. Helena membuang muka keluar jendela, rahangnya mengeras. Bram mengetuk-ngetukkan jarinya di lutut tanpa henti. Gunawan, di sisi lain, sedang berpikir keras. Kalkulasi berjalan di otaknya. Pinjaman 500 miliar. Itu adalah kata-kata Rania yang paling menakutkan. Pinjaman itu nyata. Pinjaman itu adalah dana talangan yang menyelamatkan Wiratmaja Group dari kebangkrutan 2 tahun lalu. Dan Rania, atas nama Cinta, telah menandatangani perjanjian restrukturisasi yang memberinya hak untuk menagihnya kapan saja jika terjadi pelanggaran kepercayaan. Memperkenalkan pelakor di depan umum sepertinya masuk dalam kategori itu. Taksi berhenti di depan gerbang hitam raksasa rumah mereka di Menteng. Sebuah simbol status yang telah mereka banggakan selama bertahun-tahun. "Ini, Pak," kata Bram, mengeluarkan dompetnya. "Kartu kreditnya, kartu platinum perusahaan." "Maaf, Pak," kata sopir taksi itu setelah menggeseknya. "Ditolak." Bram mencoba kartu lain. "Ditolak." Kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. Mata Bram membelalak ngeri. "Tidak mungkin." "Cepat," bentak Helena. Dia merogoh tas tangannya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, uang tunai yang selalu dibawanya untuk jaga-jaga, dan melemparkannya ke sopir. "Ambil kembaliannya." Mereka berempat keluar dari taksi. Bram berjalan ke panel intercom. "Pak Satrio, buka gerbangnya." Tidak ada jawaban. Lampu di pos keamanan gelap. "Kemana semua orang?" gumam Bram. Dia menggunakan kartu aksesnya. Bip bip bip. Lampu merah menyala. Akses ditolak. "Sialan." Bram menendang gerbang besi itu. "Rang." "Minggir," kata Gunawan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor yang berbeda. Nomor kepala keamanan internal mereka. Panggilan itu dijawab. "Halo? Parman, ini saya. Kenapa gerbangnya dikunci? Kenapa Pak Satrio tidak di pos?" Terdengar suara gugup di seberang. Maaf, Pak Gunawan. Saya baru saja mendapat perintah dari kantor pusat Rania Group." "Perintah apa?" "Perintah untuk mengosongkan dan mengamankan properti di Menteng. Ini properti milik Ibu Rania. Kami tidak diizinkan memberi Bapak akses lagi." Telepon ditutup. Mereka berdiri terpaku di trotoar. Di depan rumah mereka sendiri. Terkunci di luar. Saat itulah ponsel mereka mulai berdering. Bukan Rania. Bukan pengacara. Ponsel Helena berdering. Itu teman arisannya, Nyonya Adiwijaya. Ponsel Gunawan berdering. Itu rekan bisnisnya, Pak Hartono. Ponsel Bram berdering. Itu sepupunya, Dodi. Mereka tidak saling menelepon untuk menawarkan bantuan. Mereka menelepon karena penasaran. Bram mengangkat telepon Dodi. "Dot, gawat, aku." "Bram, gila. Gue baru dapat kiriman video. Benar itu Rania ngusir Elo dari pesta kakek? Gila, dia bawa satpam. Dan, Elo beneran bawa cewek lain? Siapa itu? Gila, Bram, Elo." Bram menutup telepon. Video. Tangannya gemetar saat dia membuka portal gosip yang tadi dihubungi Rania. Artikel itu sudah menjadi berita utama. Pang di Pesemas. Rania Wiratmaja usir suami, mertua, dan diduga pelakor dari hotel mewah miliknya. Di bawahnya, ada video buram, jelas diambil dari ponsel tamu, yang menunjukkan Rania di mikrofon. Menunjukkan Helena menampar Sinta di gang belakang. Menunjukkan mereka berempat diusir oleh satpam. Semuanya ada di sana. Penghinaan mereka kini abadi, terekam secara digital untuk dilihat seluruh dunia. "Ya Tuhan?" desis Helena, ponselnya jatuh dari tangannya yang lemas. Mereka kini bukan hanya terusir. Mereka adalah tontonan. Aib. Saat itulah, sebuah email masuk ke ponsel Gunawan. Notifikasinya muncul di layar kunci. "Pengirim,
Tio Hardiman Sebet, panggilan somasi dan penagihan utang jatuh tempo, PT Wiratmaja Group. Gunawan tidak perlu membukanya. Dia sudah tahu isinya. 500 miliar. 24 jam. Kita hancur, bisik Gunawan, suaranya akhirnya pecah. Mereka berdiri di jalanan Menteng yang sepi. Tidak punya rumah. Tidak punya uang. Tidak punya reputasi. Yang mereka miliki hanyalah pakaian mahal di badan mereka dan rasa malu yang tak terhingga. Malam itu, malam jatuhnya Wiratmaja, masih panjang. Dan Rania baru saja memulai. Jalanan Menteng sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Mereka bertiga, Gunawan, Helena, dan Bramantio, berdiri seperti patung di trotoar, terusir dari surga mereka sendiri. Sinta sudah mereka usir beberapa menit lalu. Setelah Gunawan menyadari bahwa si pelakor adalah beban mati, dia memberikan Sinta beberapa lembar uang, sisa uang tunai terakhir dari dompetnya, dan menyuruhnya pergi. "Jangan hubungi kami lagi," kata Gunawan dingin. Sinta, dengan gaun putihnya yang kini kotor dan air mata yang merusak riasannya, menatap Bram dengan tatapan tak percaya. "Bram, Kamu akan biarkan aku pergi?" Bram tidak bisa menatap matanya. Dia hanya membuang muka. "Kalian jahat," pekik Sinta, sebelum akhirnya berlari tertatih-tatih dengan sepatu hak tingginya, menghilang di tikungan jalan, membawa serta ilusi, calon istri, yang hancur berkeping-keping. "Bagus," desis Helena. "Satu masalah selesai. "Sekarang, kita kemana, Gunawan?" Kita tidak bisa berdiri di sini." Gunawan memijat pelipisnya. Ponselnya terus bergetar. Notifikasi email, pesan WhatsApp dari grup bisnis, panggilan tak terjawab. Semuanya terasa seperti paku yang menusuk peti matinya. "Kita ke rumah Rudi," putus Gunawan. Rudi adalah adik kandungnya, seorang pengusaha furnitur yang bisnisnya dulu dia bantu modali. Rudi berutang budi padanya. "Rudi?" Helena mencibir. "Rumahnya tidak selevel kita." "Kita tidak punya pilihan, Helena," bentak Gunawan, kesabarannya habis. "Atau kamu mau tidur di jalan?" Helena terdiam. Ini pertama kalinya dalam 30 tahun Gunawan membentaknya seperti itu. Mereka berhasil mendapatkan taksi lagi, membayar dengan sisa-sisa uang tunai Helena. Perjalanan ke rumah Rudi di kawasan Bintaro terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Bram duduk di depan, menatap kosong keluar jendela. Dia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Akun Anda dibekukan atas permintaan. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Dia menutup aplikasi itu. Rasa mual menjalari perutnya. Helena dan Gunawan duduk dalam keheningan yang tegang di belakang. Gunawan sedang menelepon. Bukan lagi kolega. Dia menelepon manajer bank pribadinya. "Budi, Ini saya, Gunawan. Saya tidak bisa mengakses rekening saya." "Ada apa ini?" Terdengar suara helaan napas berat di seberang. "Pak Gunawan, selamat malam. Sejujurnya, saya kaget Bapak bisa menelepon saya." "Apa maksudmu?" "Perintah pembekuan datang langsung dari Rania Group, Pak, sebagai penjamin utama seluruh lini kredit Bapak. Dan, Pak, surat penagihan 500 miliar itu bukan main-main. Bank kami adalah salah satu pemegang obligasi itu." "Budi, kita sudah berteman lama. Maaf, Pak Gunawan. Saya tidak bisa membantu Bapak. Posisi saya dipertaruhkan. Tolong jangan hubungi saya lagi." Klik. Panggilan ditutup. Gunawan menatap ponselnya dengan nanar. "Habis," bisiknya. "Ngan?" Mereka semua kabur. Taksi berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya modern minimalis. Jauh lebih kecil dari istana mereka di Menteng, tapi tetap sebuah kemewahan. Gunawan menekan bel. Lama. Akhirnya, pintu terbuka. Rudi, adiknya, muncul dengan piyama sutra. Dia melihat kakaknya, Gunawan, yang tampak 10 tahun lebih tua. Dia melihat kakak iparnya, Helena, dengan gaun pesta yang lecek dan riasan yang mulai pudar. Dia melihat Bram, keponakannya, yang tampak seperti mayat hidup. "Mas Gan? Bakyu? Bram?" Mata Rudi membelalak. "Ada apa ini? Kenapa kalian?" "Rudi, syukurlah." Helena melangkah maju, mencoba memasang senyum.
Bisa kami masuk dulu? Ada sedikit masalah. Rudy tidak bergerak dari ambang pintu. Wajahnya pucat. Masalah? Mas, aku sudah lihat videonya. Suara seorang wanita terdengar dari dalam. Istri Rudy, Santi, muncul di belakangnya. Wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Videonya ada di semua grup arisan. Mbak Yu, apa yang sudah kalian lakukan? Helena mundur seolah ditampar. Santi, jaga bicaramu. Aku tidak salah bicara. Santi maju. Kalian mempermalukan nama Wiratmaja. Kalian mengkhianati Rania? Rania? Wanita yang menyelamatkan perusahaan Mas Gan? Wanita yang memberi suamiku proyek interior untuk semua hotelnya. Wajah Gunawan mengeras. Rudy. Ini aku, kakakmu. Rudy menatap kakaknya, lalu menatap istrinya. Dia tampak tersiksa. Mas, aku tidak bisa. Apa? Desis Gunawan. Bisnisku, Mas. Kontrakku dengan Rania Group, itu menghidupi keluargaku. Anak-anakku sekolah dari uang itu. Rania, pengacaranya sudah mengirim email 1 jam yang lalu. Semua kontrak yang berafiliasi dengan Wiratmaja Group akan ditinjau ulang. Santi yang menjawab, suaranya tajam. Jika kami membantu kalian, kami ikut hancur. Jadi kamu mengusir kami? Suara Helena bergetar, kini bukan karena amarah, tapi karena penghinaan murni. Diusir oleh adik iparnya sendiri. Rudy tidak sanggup menatap mata mereka. Dia masuk ke dalam, lalu kembali dengan sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Ini semua uang tunai di rumah, katanya, suaranya parau. Pakai ini untuk cari hotel. Maaf, Mas Gan. Maaf, Mbak Yu. Tapi tolong pergi. Jangan libatkan kami. Rudy menyerahkan amplop itu ke tangan Gunawan dan menutup pintu. Suara kunci slot ganda yang diputar terdengar begitu keras di malam yang sunyi. Mereka bertiga berdiri di teras rumah Rudy. Ditolak. Dihina oleh keluarga mereka sendiri. Uang di tangan Gunawan terasa panas. Itu bukan uang bantuan. Itu uang pengusiran. Kurang ajar, bisik Helena, air mata amarah akhirnya menggenang di matanya. Setelah semua yang kita lakukan untuknya? Diam, Helena, potong Gunawan, suaranya mati. Dia sudah tidak punya tenaga untuk marah. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak bisa ke rumah kerabat lain. Berita pasti sudah menyebar seperti api. Gunawan menghentikan taksi lain. Kali ini, dia tidak menyebut nama kawasan elit. Cari hotel melati di daerah Kebayoran, perintahnya. Hotel murah, yang tidak dikenal, yang menerima uang tunai tanpa pertanyaan. Mereka mendapatkan 1 kamar. 1 kamar kecil dan pengap dengan dinding yang catnya mengelupas dan bau rokok yang pekat. Hanya ada 2 tempat tidur single yang reot. Bram langsung merebahkan diri di 1 tempat tidur, masih dengan setelan jas mahalnya, dan memejamkan mata, berharap semua ini mimpi. Helena berdiri di tengah ruangan, gaun sekuinnya tampak seperti kostum konyol di tempat kumuh itu. Dia mulai terisak, tangisannya bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan frustrasi dan kemarahan yang tertahan. Gunawan duduk di kursi kayu reot dekat jendela. Dia tidak tidur. Dia menatap keluar jendela, ke gang gelap di bawah. Fajar mulai menyingsing. Cahaya abu-abu masuk ke dalam ruangan, menampakkan realita yang brutal. Ponsel Gunawan bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi berita. Breaking, pasar saham dibuka, saham Wiratmaja Group, WI, anjlok hingga ojek bawah. Artikel itu menjelaskan bahwa Rania Group, sebagai kreditur utama, telah secara resmi menarik semua dukungannya dan menuntut pembayaran utang jatuh tempo. Investor panik. Para pialang saham menyebutnya sebagai pembantaian korporat. 24 jam yang diberikan Rania bahkan belum berakhir. Dia tidak perlu menunggu selama itu. Dalam kurang dari 12 jam, dia telah membuat mereka kehilangan pesta mereka, rumah mereka, reputasi mereka, keluarga mereka, dan kini, seluruh kerajaan bisnis mereka. Gunawan? Helena bertanya dengan suara serak, melihat wajah suaminya yang pucat pasi di cahaya pagi. Gunawan menoleh padanya. Matanya kosong. Sudah selesai, Helena, katanya pelan. Kita miskin.
Cahaya matahari pagi yang kotor menembus tirai tipis kamar hotel melati itu, menyoroti debu yang berterbangan. Helena terbangun dengan kaget. Untuk sesaat, dia bingung, mengira dia ada di kamar tamu salah satu vilanya. Lalu, bau apak dan suara dengkuran keras Gunawan di kursi menyadarkannya. Ini nyata. Aark, jeritnya tertahan, menggaruk lengannya yang gatal, mungkin digigit kutu kasur. Aku tidak mau di sini. Bram, bangun. Gunawan. Bram mengerang dari kasur di sebelahnya, matanya merah dan bengkak. Dia tidak tidur semalam. Dia hanya menatap langit-langit, memutar ulang penghinaan itu berulang kali. Kita harus pergi, kata Gunawan. Suaranya serak. Dia telah duduk di kursi itu semalaman, menatap notifikasi saham WRTG yang kini ditandai, suspended, dihentikan perdagangannya oleh bursa. Pergi kemana? Bentak Helena. Kita tidak punya rumah. Ke kantor, kata Gunawan tegas. Aku masih presiden Direktur Wiratmaja Group. Rania boleh menagih utang, tapi dia tidak bisa mengambil alih perusahaan begitu saja. Ada dewan direksi. Ada pemegang saham. Aku akan bicara dengan mereka. Aku akan cari pinjaman baru. Itu adalah secercah harapan palsu, tapi itu satu-satunya yang mereka miliki. Mereka bertiga, masih dalam setelan pesta mereka yang lecek, bau keringat, dan putus asa, berjalan keluar dari hotel melati itu. Resepsionis menatap mereka dengan tatapan aneh, tapi Gunawan melemparkan beberapa lembar uang dari amplop yang diberikan Rudy, dan mereka pun keluar ke jalanan Jakarta yang bising. Mereka tidak bisa memesan taksi premium. Mereka naik bajai. Bertiga, berdesakan di kabin sempit yang panas. Helena menutup wajahnya dengan tas tangannya, tidak tahan dengan rasa malu. Perjalanan ke Menara Wiratmaja, gedung pencakar langit yang menjadi simbol kekuasaan mereka di Sudirman, terasa seperti pawai neraka. Setiap orang di jalan seolah menatap mereka. Ketika mereka tiba, pemandangan di lobi membuat Gunawan terhenti. Lobi itu penuh sesak. Bukan oleh karyawan, tapi oleh wartawan. Puluhan kamera, mikrofon, dan ponsel teracung ke arah mereka begitu mereka melangkah keluar dari bajai. Pak Gunawan, benarkah perusahaan Anda bangkrut? Pak Bram, bagaimana tanggapan Anda soal video di pesta semalam? Nyonya Helena, apa benar Anda diusir dari rumah Anda sendiri? Blitz kamera menyala-nyala. Mereka bertiga terkejut. Minggir, minggir, teriak Bram, mencoba mendorong kamera. Bapak tidak bisa masuk. Dua satpam berbadan tegap, yang tidak Gunawan kenali, menghalangi pintu putar. Apa maksudmu, Hardik Gunawan? Saya Gunawan Wiratmaja. Ini gedung saya. Perintah baru, Pak, kata satpam itu, wajahnya datar tanpa emosi. Per hari ini, Menara Wiratmaja telah diambil alih pengelolaannya oleh tim kurator yang ditunjuk oleh Rania Group sebagai kreditur utama. Hanya karyawan dengan ID khusus yang boleh masuk. Nama Anda sudah dicabut dari daftar akses. Dicabut. Dari gedungnya sendiri. Di depan puluhan wartawan. Helena terhuyung. Bram mengumpat. Gunawan menatap pintu kaca yang memantulkan bayangan dirinya yang kuyu. Dia kalah. Kita pergi, desis Gunawan, menarik istri dan anaknya menjauh dari kerumunan wartawan, kembali ke trotoar yang panas. Mereka berjalan tanpa tujuan, dikejar oleh beberapa wartawan yang gigih. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Bram, suaranya pecah. Gunawan bersandar di dinding sebuah ruko, napasnya terengah-engah. Dia mengeluarkan ponselnya. Masih ada teman. Masih ada orang yang berutang budi padaku. Panggilan pertama, Pak Hartono, pemilik grup tekstil raksasa, teman main golfnya selama 20 tahun. Tut. Panggilan tidak diangkat. Panggilan kedua, Tamsir, seorang politisi berpengaruh yang kampanyenya sering dia danai. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Diblokir. Panggilan ketiga, Direktur Bank Swasta Nasional, tempat dia menyimpan dana pribadi. Halo, Pak Ridwan? Oh, Pak Gunawan. Saya sedang rapat penting. Saya dengar musibah Anda. Turut prihatin. Maaf, saya harus pergi. Klik. Gunawan menatap layar ponselnya. Kosong. Sementara itu, Helena,
dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba menghubungi geng arisannya. Dia menelepon Nyonya Adiwijaya, sang ketua. Halo, Lina? Sayang? Kamu harus dengar. Helena? Maaf, siapa ya? Suara di seberang terdengar dingin dan asing. Lina? Ini aku, Helena. Helena, ya. Oh, maaf, Nyonya. Saya rasa Anda salah sambung. Lina, jangan bercanda. Ini aku, maaf, saya tidak kenal orang yang bernama Helena. Tolong jangan telepon saya lagi. Klik. Panggilan itu diputus. Helena menatap ponselnya dengan tidak percaya. Teman yang minggu lalu memujinya setinggi langit karena tas barunya, kini pura-pura tidak mengenalnya. Dia membuka grup WhatsApp arisan mereka. Dia melihat namanya. Dia mencoba mengetik. Anda tidak dapat mengirim pesan ke grup ini karena Anda bukan lagi peserta. Mereka telah mengeluarkannya. Saat itulah ketiga ponsel mereka berdering serentak. Sebuah notifikasi email massal dari kantor Tio Hardiman. Waktu 24 jam telah habis. Subjek, pemberitahuan eksekusi sita aset gagal bayar. Email itu singkat, brutal, dan legal. Merujuk pada surat somasi nomor 45 THX 2025 tertanggal kemarin, dan mengingat PT Wiratmaja Group telah gagal membayar utang jatuh tempo senilai 500 miliar rupiah, 500 miliar rupiah, dalam kurun waktu 1x24 jam. Maka, Rania Group selaku kreditur utama, secara resmi mengeksekusi hak gadai dan fidusia atas seluruh aset PT Wiratmaja Group. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada 1. Gedung Menara Wiratmaja. 2. Seluruh pabrik dan properti atas nama perusahaan. 3. Seluruh saldo rekening perusahaan. 4. Saham pengendali yang dijaminkan. Efektif saat ini, Tuan Gunawan Wiratmaja dan Tuan Bramantio Wiratmaja resmi diberhentikan dari seluruh jabatan di perusahaan tanpa pesangon karena terbukti melakukan kelalaian yang merugikan perusahaan. Gunawan hampir tidak bisa bernapas. Dia membaca kalimat terakhir berulang kali. Diberhentikan. Tanpa pesangon. Mereka tidak hanya miskin. Mereka tidak hanya kehilangan perusahaan. Mereka kini secara resmi adalah pengangguran tanpa aset sepeser pun atas nama mereka. Bram muntah di selokan pinggir jalan. Helena akhirnya pingsan di trotoar yang kotor, gaun pestanya yang mahal terhampar di debu jalanan. Tidak ada saudara yang mau menolong. Tidak ada teman yang mau mendekat. Mereka sendirian. Dan Rania, di singgasananya, baru saja menyelesaikan langkah pertamanya. Blitz kamera meledak seperti kembang api murahan di siang bolong, mengabadikan momen paling hina dalam hidup Helena Wiratmaja. Pingsan di trotoar Sudirman yang kotor, di samping selokan tempat putranya baru saja muntah. Para wartawan berebut, berdesakan. Nyonya Helena pingsan. Ya Tuhan, mereka benar-benar jadi gelandangan. Ambil videonya. Close up wajahnya. Mundur. Mundur, kalian, teriak Bram, panik. Rasa mualnya berganti adrenalin. Dia mencoba mengangkat ibunya. Gunawan, yang masih linglung, membantunya. Helena terlalu berat. Gaunnya yang penuh manik-manik membuatnya canggung diangkat. Bantu kami. Panggil ambulans. Bram memohon pada satpam gedung yang tadi mengusir mereka. Satpam itu hanya menatap mereka datar. Telepon Anda masih berfungsi, kan, Pak? Silakan panggil sendiri. Penolakan itu, sikap acuh tak acuh itu, lebih menusuk daripada tatapan para wartawan. Mereka bukan lagi Bapak atau Ibu yang dihormati. Mereka hanya masalah. Bawa dia ke sana, perintah Gunawan, menunjuk ke sebuah warung tenda pecel lele di seberang jalan yang masih tutup. Setidaknya ada bangku panjang. Mereka setengah menyeret Helena melintasi jalan, tidak peduli klakson mobil yang memekik. Mereka mendudukkan Helena di bangku kayu yang reyot. Gunawan menggunakan sisa uang dari Rudi untuk membeli sebotol air mineral dari warung sebelah. Dia memercikkan air ke wajah istrinya. Helena terbatuk, matanya terbuka. Dia menatap langit-langit terpal biru yang kotor. Dia melihat wajah suaminya yang berpeluh dan putranya yang kuyup. Aku di mana? Kita di jalan, Ma, kata Bram, suaranya parau. Helena menatap pakaiannya. Dia mencium bau keringat dan sampah. Tangisannya meledak.
Bukan tangisan sedih. Itu adalah raungan amarah seekor binatang yang terluka. Aku mau Rania mati. Aku mau dia mati, pekiknya, memukul-mukul dada Gunawan. Helena, diam. Orang-orang melihat, desis Gunawan. Aku tidak peduli. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Kita tidak akan mati, kata Gunawan, suaranya rendah dan berbahaya. Sesuatu dalam dirinya telah patah, tapi digantikan oleh insting bertahan hidup yang primitif. Kita harus pergi. Sekarang. Kemana? Tanya Bram. Gunawan terdiam. Dia memutar otaknya. Semua aset atas nama Wiratmaja atau Rania ludes. Tapi, ada satu tempat. Tempat yang sudah puluhan tahun tidak dia pikirkan. Rumah almarhum eyangmu. Di Tanah Abang, kata Gunawan. Helena menatapnya ngeri. Rumah petak itu? Di gang sempit itu? Yang katanya dekat kuburan? Tidak. Aku tidak mau. Kamu punya pilihan lain, Hardik Gunawan. Rumah itu atas nama almarhum ibuku. Rania tidak mungkin tahu. Itu satu-satunya tempat yang tidak bisa dia sentuh. Tak ada bantahan lagi. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer, menghindari jalan utama, menyusuri gang-gang kecil. Mereka tidak berani naik taksi, takut terlacak dan uang mereka habis. Akhirnya, mereka naik bus kota yang penuh sesak dan panas. Setelan jas mahal Bram dan gaun pesta Helena menjadi tontonan bisu. Penumpang lain menjauh, sebagian menatap jijik, sebagian iba. Bau keringat mereka yang telah menginap semalam bercampur dengan bau asap knalpot. Setelah 1 jam perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka tiba. Itu bukan rumah. Itu adalah serangkaian kamar petak semi-permanen di sebuah gang sempit yang becek. Udara di sana pengap, beraroma campuran comberan dan masakan yang menyengat. Gunawan harus mendobrak pintu yang sudah reot. Bagian dalamnya persis seperti neraka di bayangan Helena. Satu ruangan 4x5 meter. Dinding triplek yang lapuk. Sebuah kamar mandi jongkok yang berkerak di sudut. Tidak ada AC, hanya kipas angin gantung berkarat yang entah masih berfungsi atau tidak. Dan baunya bau debu, kelembapan, dan tikus. Tidak, bisik Helena, mundur. Aku tidak akan tinggal di sini. Aku tidak mau. Nah, Gunawan mendorongnya ke dalam. Dia melempar amplop sisa uang dari Rudi ke meja kayu lapuk. Ini rumah kita sekarang, Helena. Biasakan dirimu. Bram hanya berdiri mematung di ambang pintu, menatap lantai semen yang retak. Kebanggaan Wiratmajanya telah mati, terkubur di bawah debu rumah petak ini. Sementara mereka bertiga memulai malam pertama mereka di neraka, Rania berada di surga yang dia bangun sendiri. Dia berada di War Room Rania Group, sebuah ruangan berdinding kaca di lantai 70, menghadap menara Wiratmaja yang kini gelap dan mati. Dia mengenakan power suit berwarna putih gading, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya segar, seolah baru saja tidur nyenyak 8 jam. Di depannya, ada tim hukum, tim keuangan, dan tim PR-nya. Laporan, katanya singkat. Tio Hardiman maju. Sudah beres, Bu Rania. Seluruh aset Wiratmaja Group telah dibekukan dan berada di bawah pengawasan kurator. Proses likuidasi akan dimulai besok. Saham mereka resmi delisting. Karyawan, tanya Rania. Sesuai instruksi Anda. Karyawan level bawah dan menengah akan kami selamatkan. Gaji mereka aman. Rania Group akan menyerap mereka. Karyawan level manager ke atas yang terbukti terlibat dalam kronisme Pak Gunawan sudah kami berhentikan. Bagus, kata Rania. Pastikan tidak ada pesangon untuk mereka yang terlibat penipuan. Siap, Bu. Asistennya masuk, membawakan segelas sparkling water dengan irisan lemon. Bu, ada berita dari tim kami di lapangan. Soal mereka? Betul. Mereka diusir dari kantor, Nyonya Helena pingsan di trotoar. Para wartawan mendapat foto yang sangat dramatis. Rania terdiam sejenak. Lalu, mereka menghilang. Tim kami melacak taksi dan bus, jejak mereka berakhir di sekitar Tanah Abang. Sepertinya mereka bersembunyi di salah satu perkampungan padat. Tio Hardiman menatapnya. Apa kita perlu menekan mereka lebih jauh, Bu? Rania menatap pemandangan kota Jakarta di malam hari.
Lampu-lampu berkelip seperti berlian di atas kain beledu hitam. Tidak, Pak Tio, katanya pelan. Penjara itu terlalu mudah. Pengadilan itu terlalu cepat. Dia berbalik menatap timnya, matanya sedingin es. Saya tidak mau mereka di penjara. Saya mau mereka hidup. Saya mau mereka bangun setiap pagi di tempat kotor itu, bernapas di udara pengap itu. Saya mau mereka merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya gatal karena digigit nyamuk, bagaimana rasanya ditolak oleh setiap orang yang mereka temui. Saya mau Bram, lanjutnya, suaranya menajam saat menyebut nama itu. Merasakan bagaimana rasanya menjadi pria tak berguna yang tidak bisa memberi makan orang tuanya. Saya mau Helena merasakan bagaimana rasanya memakai baju bekas dan makan nasi dengan garam. Saya mau Gunawan merasakan bagaimana rasanya menjadi tua, miskin, dan tidak dihormati. Mereka mengambil 8 tahun hidup saya, membuat saya merasa tidak berharga di rumah saya sendiri. Sekarang, biarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka untuk merasakan itu semua. Jangan ganggu mereka. Biarkan kemiskinan yang menggerogoti mereka pelan-pelan. Rania meneguk airnya. Pekerjaan kita di sini selesai, Pak Tio. Sekarang mari kita bicarakan ekspansi Rania Group ke Singapura. Matahari di Tanah Abang terbit lebih cepat dan lebih kejam. Pukul 6 pagi, kamar petak itu sudah terasa seperti oven. Tidak ada black coat curtain yang menahan cahaya, hanya selembar gorden tipis kotor yang tidak menghalangi apa-apa. Suara-suara membangunkan mereka. Bukan alarm lembut atau kicau burung di taman menteng. Melainkan teriakan penjual sayur keliling, suara knalpot motor yang meraung-raung di gang sempit, dan lagu dangdut koplo yang diputar dengan volume maksimal dari radio tetangga sebelah. Helena terbangun dengan satu pekikan tertahan. Punggungnya sakit luar biasa. Dia dan Bram berbagi satu-satunya kasur kapuk tipis yang sudah kempes dan berbau apek. Gunawan tidur di lantai, beralaskan kardus bekas yang mereka temukan di sudut ruangan, masih mengenakan kemeja dan celana bahannya yang lecek. Aku gatal sekali, rintih Helena, menggaruk leher dan lengannya yang bentol-bentol merah. Nyamuk. Atau mungkin kutu busuk dari kasur. Air, desis Gunawan. Tenggorokannya kering. Dia bangkit, tubuhnya kaku, dan berjalan ke kamar mandi jongkok di sudut. Dia memutar keran besi berkarat. Air berwarna kuning keruh keluar terbatuk-batuk, berbau besi. Dia menampung air itu di tangannya, ragu-ragu, lalu membasuh wajahnya. Rasanya lengket. Dia meludah. Kita tidak bisa minum ini, katanya. Aku mau kopi, renget Helena, duduk di tepi kasur. Aku mau latteku. Helena. Suara Gunawan meledak, kesabarannya yang menipis semalam kini habis. Lihat di mana kita. Tidak ada tidak ada pelayan. Tidak ada air bersih. Helena terlonjak kaget. Bram, yang pura-pura tidur, akhirnya membuka matanya. Lalu kita apa? Mati di sini? Tanya Helena, suaranya bergetar. Gunawan merogoh sakunya. Dia mengeluarkan amplop dari Rudy. Dia menghitung uangnya. Sisa sekitar 3 juta rupiah setelah membayar taksi dan hotel melati semalam. 3 juta. Dulu, itu hanya cukup untuk sekali makan malam mereka bertiga di restoran mewah. Sekarang, itu adalah satu-satunya penyambung hidup mereka. Bram, perintah Gunawan, suaranya kembali datar. Bram duduk. Ya, Pak. Kamu laki-laki. Pergi keluar. Beli air mineral galon. Beli sarapan. Beli sabun. Dan, cari sesuatu untuk menutupi jendela itu. Gunawan melemparkan selembar uang 100 ribuan ke kasur. Bram menatap uang itu. Pergi keluar? Ke gang itu? Dilihat oleh semua orang? Kenapa harus aku? Tanyanya pelan. Karena aku tidak mau melihat wajah para tikus di luar sana, bentak Helena. Dan papamu harus berpikir. Cepat pergi. Bram mengambil uang itu. Dia masih memakai setelan jasnya. Dia tidak punya baju ganti. Dia mencoba merapikan rambutnya dengan jari, tapi tangannya berminyak. Dia merasa kotor, lengket, dan terhina. Dia membuka pintu kayu reot itu. Gang sempit itu sudah ramai. Ibu-ibu dengan daster sedang mencuci di depan pintu, air sabun mengalir di selokan. Anak-anak ingusan berlarian telanjang dada. Beberapa bapak-bapak sedang ngopi di warung ujung gang.
Saat Bram melangkah keluar, semua aktivitas terhenti. Semua mata tertuju padanya. Pria tinggi, putih, tampan, mengenakan setelan jas Armani yang kotor dan robek di bagian lutut, berdiri canggung di depan rumah petak eyangnya. Mereka mengenalinya. Tentu saja mereka mengenalinya. Wajahnya ada di TV, di portal gosip, di video yang dibagikan ribuan kali di grup WhatsApp RT RW se-Indonesia. Bisikan-bisikan dimulai. Loh, itu kan yang diusir istrinya itu? Yang selingkuh di pesta? Katanya kaya raya? Kok tinggal di petakan Haji Soleh? Gembel elit, Mas? Seseorang tertawa. Wajah Bram memerah. Dia ingin lari kembali ke dalam, tapi tatapan ayahnya yang menusuk dari balik pintu menahannya. Dia menundukkan kepala dan berjalan cepat menyusuri gang, menghindari genangan air comberan. Dia menemukan warung kelontong. Bu, beli air galon 1, katanya pelan. Ibu pemilik warung menatapnya dari atas ke bawah. 100.000? Nggak ada kembalian, Mas. Pagi-pagi. Saya tidak punya uang pas. Ya sudah, tukar dulu sana, kata si ibu ketus, kembali mengelap toples. Penghinaan lain. Ditolak saat membeli air. Bram terpaksa berjalan lebih jauh, ke minimarket ber-AC. Sebuah oase kecil normalitas. Dia membeli air galon, 3 botol sabun cair murah, beberapa sikat gigi, dan pasta gigi. Kemudian, sarapan. Dia tidak mungkin kembali tanpa makanan. Dia melihat sebuah warteg. Bau masakannya membuatnya mual, tapi perutnya keroncongan. Nasi bungkus, Bu, katanya pada wanita paruh baya di balik etalase kaca. Pakai apa, Mas? Teh, telur dadar. Sir. 3? Ya. Saat membayar, pemuda yang sedang makan di sebelahnya menyenggol temannya. Bro, lihat, itu si Bram Wiratmaja, kan? Yang dicerai Rania. Bram menegang. Pemuda itu mengambil ponselnya. Klik. Lampu flash menyala. Buat apa itu? Desis Bram. Buat story IG. Lah, Bang, kata pemuda itu, tertawa. Lumayan, dapat foto, Pangeran Wiratmaja, beli nasi warteg. #azab pelakor. Bram merebut bungkusan nasi itu dan lari keluar warteg, tidak peduli kembaliannya. Dia berlari kembali ke gang, dikejar tawa pemuda itu dan tatapan ingin tahu para tetangga. Dia membanting pintu petak itu hingga tertutup, napasnya tersengal. Dia melempar galon air dan kantong plastik berisi nasi bungkus ke lantai. Ini, bentaknya. Helena membuka satu bungkusan. Nasi putih, telur dadar berminyak, dan orek tempe yang sudah dingin. Aroma kemewahan sarapan kroasang dan salmon asap kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Aku tidak bisa. Helena mulai terisak lagi. Makan, teriak Gunawan. Dia mengambil satu bungkus, membuka karetnya dengan kasar. Makan atau kita semua mati kelaparan di sini. Kamu pikir Rania akan kasihan? Dia sedang tertawa di atas sana, melihat kita kelaparan. Nama, Rania, menjadi cambuk. Amarah mengalahkan jijik. Helena mengambil sendok plastik. Tangannya gemetar. Dia menyuapkan nasi itu ke mulutnya. Rasanya seperti menelan abu. Bram bersandar di dinding, menolak untuk makan. Makan, Bram, perintah Gunawan. Aku tidak lapar. Kamu akan bekerja hari ini, kata Gunawan. Bram menatap ayahnya. Kerja? Kerja apa? Semua rekening dibekukan. Perusahaan diambil. Kerja kasar, kata Gunawan. Lihat di luar sana. Kuli panggul. Tukang ojek. Apa saja. Kita butuh uang. Uang dari Rudi akan habis minggu ini. Bram menatap tangannya yang mulus. Tangan yang terbiasa memegang setir sports car dan gelas anggur. Aku tidak tahu caranya, bisik Bram. Kalau begitu belajar, raung Gunawan, melemparkan sendok plastiknya. Di dunia ini, kalau kamu tidak berguna, kamu mati. Dan sekarang, kita semua tidak berguna. Itu adalah hari pertama. Hari pertama di mana rasa lapar lebih nyata daripada harga diri. Hari pertama di mana tatapan sinis tetangga lebih menyakitkan daripada kehilangan miliaran rupiah. Hari pertama di mana mereka sadar,
Ini bukan hukuman sementara. Ini adalah sisa hidup mereka. Perintah Gunawan menggantung di udara pengap kamar petak itu, cari kerja kasar. Bagi Bramantio Wiratmaja, kata-kata itu lebih asing daripada bahasa Swahili. Kerja kasar adalah konsep abstrak, sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang tak terlihat yang membangun gedungnya, menyetir mobilnya, dan membawakan kopernya. Dia menatap ayahnya, lalu ke ibunya yang masih memegang nasi bungkus dengan tatapan jijik. Tidak ada pilihan. Aku butuh baju, kata Bram pelan, menunjuk setelan jasnya yang sudah seperti kain pel. Mata Gunawan menyipit. Lagi-lagi uang, desisnya. Dia merogoh amplop, mengeluarkan selembar 50 ribuan, dan melemparkannya ke Bram. Itu, jangan habiskan. Bram mengambil uang lecek itu. Dia keluar dari petak, kembali ke gang yang kini menatapnya dengan campuran cemooh dan rasa ingin tahu. Dia berjalan ke jantung Tanah Abang. Pasar, pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu riuh rendah. Ribuan orang berdesakan. Bram, dengan setelan jasnya, menyelinap di antara pedagang kaki lima dan kuli panggul yang berteriak-teriak. Dia merasa seperti alien. Dia menemukan kios yang menjual kaos oblong murahan. Ini berapa, Pak? 20 ribu. Bram membeli satu kaos hitam polos dan satu celana kolor seharga 15 ribu. Dia bahkan tidak berani menawar. Dia memakai sisa uangnya untuk membeli sepasang sandal jepit karet. Dia harus berganti pakaian. Dia tidak mungkin kembali ke petak. Dia melihat toilet umum. Bau pesing menyeruak bahkan dari jarak 5 meter. Dia menahan napas, membayar 2.000 rupiah, dan masuk ke bilik sempit yang lantainya becek. Dia melepaskan setelan Armani seharga puluhan juta itu, melipatnya dengan enggan, dan mengenakan kaos kasar serta celana kolor. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kulitnya menyentuh kain yang tidak lembut. Dia keluar dari toilet sebagai orang yang berbeda. Tidak ada lagi jejak Pangeran Wiratmaja. Dia kini hanyalah pria lain yang putus asa di tengah pasar. Dia berjalan ke area bongkar muat, tempat para kuli panggul berkumpul. Otot-otot mereka berkilat karena keringat, mengangkat karung-karung tekstil seberat puluhan kilogram. Bram mendekati seorang mandor yang sedang merokok. Pak, apa ada pekerjaan? Mandor itu menatap Bram dari atas ke bawah. Dia melihat kulit Bram yang masih bersih, wajahnya yang terlalu tampan, dan tangannya yang mulus tanpa kapalan. Mandor itu tertawa, menyemburkan asap rokok. Kerja apa, Mas? Tangan kayak cewek gitu mau angkat apa? Patah tulang kamu nanti. Beberapa kuli lain ikut tertawa. Mau jadi model karung, Mas? Wajah Bram memerah. Saya bisa, Pak. Saya kuat. Kuat? Mandor itu menunjuk tumpukan karung. Itu, 50 kilo. Angkat ke lantai 3. Satunya 1.000 perak. Mau? Bram menelan ludah. 50 kilo. Dia di gym biasa mengangkat beban, tapi tidak seperti ini. Dia berjalan ke karung itu. Dia mencoba merangkulnya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya. Karung itu tidak bergeser sedikit pun. Dia mencoba lagi, wajahnya memerah karena usaha. Napasnya terengah. Tawa para kuli semakin keras. Sudahlah, Mas. Pulang saja, ngedot sama Mama, ledet salah satu dari mereka. Mandor itu menggelengkan kepala. Pergi sana. Kamu buang-buang waktu saya. Ditolak. Bram ditolak dari pekerjaan paling kasar sekalipun. Dia berjalan pergi, telinganya panas karena malu. Dia mencoba mencari pekerjaan lain. Dia melihat seorang pria mendorong gerobak sampah. Dia melihat remaja membersihkan selokan. Dia melihat ojek. Tapi dia tidak punya motor. Dia tidak punya SIM C. Jam demi jam berlalu. Matahari Jakarta membakar ubun-ubunnya. Kaos hitam barunya basah kuyup oleh keringat, menempel di punggungnya. Dia lapar. Dia haus. Tapi dia tidak berani menggunakan sisa uangnya. Dia gagal. Total. Dia bukan lagi pria yang menandatangani kontrak miliaran. Dia bahkan bukan pria yang bisa mengangkat satu karung seharga 1.000 perak. Dia tidak berguna. Sementara Bram merasakan penolakan di pasar,
Helena dan Gunawan mendekam di kamar petak. Keheningan di antara mereka tebal dan beracun. Dia tidak akan berhasil, kata Helena tiba-tiba, suaranya serak. Gunawan, yang sedang duduk di lantai, bersandar di dinding triplek, tidak menoleh. Kita tahu itu. Lalu apa, Gunawan? Kita akan mati di sini. Aku sedang berpikir, geram Gunawan. Berpikir apa lagi? Hartamu habis. Temanmu pergi. Adikmu mengusirmu. Kita ini sampah. Diam. Gunawan bangkit. Semua ini terjadi karena keserakahanmu. Kamu yang terus mendorong Bram. Kamu yang setuju membawa pelakor itu ke pesta. Kamu yang selalu bilang Rania bodoh dan bisa kita manfaatkan. Aku? Helena melompat. Kamu yang mengambil uangnya. Kamu yang menjaminkan perusahaanmu pada istrinya. Laki-laki macam apa kamu, hidup dari uang menantu perempuanmu? Wah, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun pernikahan mereka, tangan Gunawan mendarat di pipi Helena. Suara tamparan itu lebih keras dari kebisingan di luar. Helena tertegun. Dia memegangi pipinya, matanya membelalak tak percaya. Gunawan menatap tangannya sendiri dengan ngeri. Dia telah memukul istrinya. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas di benaknya saat dia masih berkuasa. Kejatuhan mereka kini lengkap. Mereka bukan hanya miskin. Mereka telah menjadi binatang. Helena tidak menangis. Dia tertawa. Tawa kering yang menakutkan. Bagus, Gunawan. Bagus. Keluarkan semuanya. Pukul aku lagi. Itu satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang, kan? Karena kamu sudah gagal dalam segala hal lainnya. Gunawan tersungkur kembali ke lantai. Pukulan itu telah menghabiskan sisa tenaganya. Saat itulah pintu terbuka. Bram masuk, kotor, bau keringat, dan kalah. Dia melihat tanda merah di pipi ibunya. Dia melihat ayahnya yang duduk meringkuk. Dia tidak bertanya. Dia sudah tahu. Dia berjalan ke sudut, melemparkan setelan jas Armaninya yang terlipat ke lantai yang kotor. Dia duduk di sampingnya, memeluk lututnya. Aku tidak dapat apa-apa, bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Mereka bertiga duduk dalam keheningan yang putus asa. 3 manusia yang hancur, terkurung dalam kotak triplek yang panas. Tiba-tiba, dari kamar sebelah, suara TV yang keras menembus dinding. Pemirsa, berita mengejutkan datang dari Rania Surya Kencana. Pengusaha wanita yang sedang naik daun ini baru saja mengumumkan akan mengambil alih. Bram, Helena, dan Gunawan mengangkat kepala mereka serentak. Seluruh utang PT Wiratmaja Group kepada kreditur kecil dan para vendor. Dalam konferensi persnya, Rania menyatakan ini adalah murni langkah bisnis untuk menyelamatkan ekosistem. Di TV, mereka melihatnya. Rania. Dia berdiri di podium, tampak cantik, kuat, dan berwibawa. Dia mengenakan blus sutra berwarna zamrud. Dia tersenyum tenang ke arah kamera. Saya percaya bahwa karyawan dan vendor kecil tidak seharusnya menderita karena kesalahan manajemen sebelumnya. Rania Group akan memastikan semua tagihan mereka lunas. Ini adalah bentuk pahala, katanya, mengucapkan kata pahala dengan penekanan yang jelas. Helena mulai gemetar. Gunawan mengepalkan tangannya. Rania tidak hanya menghancurkan mereka. Dia menjadikan dirinya pahlawan di atas reruntuhan mereka. Dia membayar utang mereka untuk membuat dirinya terlihat suci. Dia mengambil alih segalanya, bahkan narasi kejatuhan mereka. Dia menyebut kita, kesalahan manajemen, bisik Bram. Gunawan bangkit perlahan. Matanya tertuju pada layar TV, pada wajah wanita yang tersenyum yang telah mengambil segalanya darinya. Dia tidak akan menang, desis Gunawan. Jika aku tidak bisa mendapatkan hartaku kembali, aku akan pastikan dia kehilangan sesuatu yang lain. Api baru telah menyala di mata Gunawan. Bukan lagi api keserakahan. Itu adalah api balas dendam. Layar televisi di warung sebelah masih menyala, suaranya menembus dinding triplek. Setelah siaran berita Rania selesai, acara berganti menjadi program infotainment pagi. Wajah Rania ada di mana-mana. Para pembawa acara memujinya setinggi langit. Luar biasa, ya. Inilah sosok Kartini modern. Sudah cantik, pintar, kaya raya, hatinya mulia pula.
Disakiti suaminya, tapi malah menyelamatkan karyawan kecil. Benar-benar berhati malaikat. Berhati malaikat. Helena, yang mendengar itu, tertawa. Suara tawanya serak dan kering, seperti daun mati yang diinjak. Malaikat, desisnya. Malaikat pencabut nyawa. Gunawan bangkit dari lantai. Tamparannya pada Helena beberapa saat lalu seolah telah memecahkan sesuatu dalam dirinya, membuang semua sisa-sisa keputusasaan. Yang tersisa kini murni, bensin kebencian. Dia pintar, kata Gunawan, suaranya pelan dan penuh perhitungan. Dia mulai mondar-mandir di ruangan sempit itu, 3 langkah ke satu sisi, 3 langkah ke sisi lain. Sangat pintar. Dia melukis kita sebagai penjahat, lanjutnya, dan dia sebagai pahlawan. Dia tidak hanya mengambil uang kita, dia mengambil cerita kita. Lalu kita apa? Tanya Bram, suaranya hampa. Dia masih duduk di lantai, bersandar di dinding yang lembab. Kita sudah kalah, Pat. Kita bukan apa-apa. Tidak, kata Gunawan, dia berhenti dan menatap putranya. Kita bukan apa-apa. Kita adalah kesalahan manajemennya. Kita adalah aibnya. Dan aib, dia tersenyum tipis, adalah senjata yang sangat ampuh. Helena mengangkat kepalanya, matanya yang bengkak kini berkilat penuh minat. Apa maksudmu, Gunawan? Rania gila reputasi, kata Gunawan. Dia membangun citra sempurna. Wanita kuat yang dihianati. Pahlawan yang dermawan. Apa yang paling ditakuti oleh orang yang sempurna? Membuat kesalahan, bisik Helena. Tepat. Atau terlihat tidak sempurna. Terlihat pendendam. Kejam. Gunawan duduk di kursi reot, mencondongkan tubuhnya ke depan. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, dia tidak terlihat seperti pria kalah. Dia terlihat seperti predator yang sedang mengincar mangsa. Dia telah menunjukkan pada dunia bahwa dia adalah korban yang baik hati. Sekarang, kata Gunawan, kita akan memaksanya untuk menunjukkan sisi lain. Kita tidak punya apa-apa, Pak, seru Bram, frustrasi. Wartawan mengejar kita. Kita tidak punya uang. Kita tidak bisa melawannya. Kita tidak akan melawannya di media, kata Gunawan. Kita tidak akan melawannya di pengadilan. Kita akan melawannya di tempat dia paling lemah. Di mana? Tanya Bram. Gunawan menatap tajam putranya. Di hatinya. Bram tertawa sinis. Hati? Rania tidak punya hati. Dia baja. Semua orang punya hati, Bram, kata Helena, kini sepenuhnya mengerti arah pikiran suaminya. Dan kamu adalah satu-satunya pria yang pernah ada di dalam hatinya. Entah itu cinta atau benci, kamu ada di sana. Bram memandang kedua orang tuanya dengan ngeri. Kalian, mau aku apa? Temui dia, perintah Gunawan. Apa? Papa gila? Dia akan memanggil satpam sebelum aku sempat bicara. Dia membenciku. Tentu saja dia membencimu, kata Gunawan. Itu bagus. Kamu tidak akan datang sebagai Bramantio yang angkuh. Kamu akan datang sebagai Bramantio yang hancur. Gunawan berdiri dan mencengkeram bahu putranya. Dengarkan aku. Kamu akan cari cara untuk menemuinya. Di kantornya. Di lobi apartemennya. Di mana saja. Kamu harus melewatinya. Lalu, tanya Bram, gemetar. Lalu kamu akan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan sejak awal. Kamu akan memohon. Memohon? Ya, desis Helena, matanya berbinar-binar. Kamu akan berlutut. Kamu akan menangis. Kamu akan bilang kamu menyesal. Kamu akan bilang Sinta adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kamu akan bilang kamu gila karena kehilangan dia. Kamu akan bilang kamu rela jadi budaknya, jadi anjingnya, asal dia mau menerimamu kembali. Bram menatap ibunya dengan jijik. Kalian mau aku menjilat ludahku sendiri? Aku mau kamu bertahan hidup, bentak Gunawan. Harga diri kita sudah diinjak-injak di trotoar Sudirman. Apa artinya sedikit lagi berlutut? Bram terdiam. Ada 2 kemungkinan, Gunawan melanjutkan rencananya, suaranya dingin dan metodis. Kemungkinan pertama, dia, sang ratu pahlawan, akan menolakmu. Dia akan menghinamu.
Dia akan mengusirmu. Dan jika itu terjadi, Gunawan tersenyum, kamu akan merekamnya. Merekam? Ya, kamu akan pakai ponsel. Kamu rekam suaranya. Kamu rekam tangisannya. Kamu rekam saat kamu memohon ampun dan dia menolakmu dengan dingin. Lalu, Gunawan mengusap dagunya, kita berikan rekaman itu ke portal gosip yang sama yang dia gunakan untuk menghancurkan kita. Kita tunjukkan pada dunia wajah asli, malaikat, itu. Betapa kejamnya dia pada suaminya yang sudah bertobat dan jatuh miskin. Biar publik yang berbalik membencinya. Rencana itu brutal dan brilian. Tapi, kata Bram, bagaimana jika dia menerimaku kembali? Helena dan Gunawan saling berpandangan. Senyum di wajah Helena semakin lebar. Oh, sayang, kata Helena, mengelus pipi kotor putranya. Itu jauh lebih baik. Jika dia menerimamu kembali, Gunawan mengambil alih, kamu akan kembali menjadi suaminya. Kamu akan tidur di ranjangnya lagi. Kamu akan dapat akses ke rekeningnya, ke brankasnya, ke rahasianya. Kamu akan menjadi kuda Troya kita. Dan kali ini, tambah Helena, saat kamu menghancurkannya dari dalam, pastikan tidak ada yang tersisa. Bram merasa mual. Ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini adalah kejahatan. Mereka memintanya untuk melakukan penipuan paling hina, mengkhianati wanita yang sama 2 kali. Aku tidak bisa, bisik Bram. Dia tidak pantas menerima itu. Dia tidak pantas, teriak Helena, suaranya memekik. Dan kita pantas tinggal di kandang tikus ini? Kita pantas makan nasi basi? Kita pantas dihinakan oleh kuli panggul dan tukang ojek? Dia yang memulai perang ini, Bram. Kita hanya akan mengakhirinya. Tapi, aku tidak punya ponsel, kata Bram lemah, mencari alasan apapun. Kita tidak punya uang. Gunawan menatap ke sudut ruangan. Ke tempat setelan jas Armani kotor milik Bram tergeletak seperti bangkai. Kamu punya, kata Gunawan. Kamu akan jual itu. Di pasar loak. Harganya mungkin hanya cukup untuk ponsel bekas murahan dan 1 kali naik ojek ke kantornya. Gunawan kembali mencengkeram bahu Bram. Matanya menatap lurus ke mata putranya. Kamu adalah putraku. Putra Gunawan Wiratmaja. Kami telah memberimu segalanya. Sekarang, saatnya kamu membalasnya. Kamu akan lakukan ini. Kamu akan hancurkan Rania atau kamu bisa ikut membusuk di sini bersama kami. Bram tidak punya pilihan. Dia telah terikat oleh dosa-dosa orang tuanya, dan kini dia dipaksa menjadi alat balas dendam mereka. Dia mengangguk pelan. Baik, Pat. Aku akan lakukan. Di luar, suara adzan maghrib mulai terdengar, memanggil orang untuk beribadah. Tapi di dalam kamar petak nomor 13 itu, iblis baru saja menyusun rencananya. 1 tahun kemudian, langit Jakarta berwarna jingga dihiasi ungu, pemandangan yang sempurna dari lantai 88 Menara Rania. Ini adalah gedung baru, simbol dominasi absolut Rania Group atas lanskap bisnis ibu kota. Rania Surya Kencana berdiri di depan jendela kaca setinggi langit di penthouse-nya, bukan lagi di suite hotel. Di tangannya ada segelas anggur merah, bukan sparkling water. Dia tidak lagi mengenakan power suit putih gading. Malam ini dia mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang simpel namun memancarkan kemewahan. Di belakangnya, alunan piano jazz lembut dimainkan. Bukan dari speaker, tapi dari seorang pianis sungguhan di grand piano di sudut ruangannya. Sebuah pesta kecil sedang berlangsung, merayakan akuisisi Rania Group atas sebuah perusahaan teknologi di Singapura. Tamu-tamunya adalah orang-orang baru, para pemikir cemerlang, seniman, dan filantropis. Tidak ada satupun wajah dari masa lalunya. Pemandangan yang luar biasa, Rania. Sebuah suara lembut terdengar di sampingnya. Rania menoleh dan tersenyum. Itu adalah Tuan Hardiman, pengacara setianya, yang kini menjadi salah satu penasihat utamanya. Pemandangan yang kita perjuangkan, Pak Tio, jawab Rania. Anda tidak pernah menengok ke belakang? Tanya Tio pelan. Rania terdiam sejenak, menyesap anggurnya. Masa lalu adalah pelajaran, Pak. Bukan penjara. Saya sudah mengambil pelajarannya. Sisanya, dia tersenyum tipis, sudah saya likuidasi. Dia teringat satu insiden,
sekitar 10 bulan lalu. Rencana Gunawan telah dieksekusi. Bram, dengan pakaian paling lusuh yang bisa dia temukan dan ponsel rekaman murahan yang dibeli dari hasil menjual setelan jasnya, berhasil mencegat Rania di lobi kantor lamanya. Dia melakukan persis seperti yang diperintahkan. Dia berlutut. Dia menangis. Dia mencengkeram ujung sepatu Rania. Rania, kumohon, ampuni aku. Aku salah. Aku hancur tanpamu. Bawa aku kembali, aku rela jadi apa saja. Para karyawan dan pengunjung lobi tertegun. Rania menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu. Dia tidak melihat penyesalan. Dia hanya melihat keputusasaan seekor tikus yang terpojok. Dan di balik matanya, dia melihat kelicikan ayahnya. Dia tidak berteriak. Dia tidak menendangnya. Dia membungkuk sedikit, suaranya tenang dan dingin, hanya cukup untuk didengar Bram. Ponsel di saku celana kirimu, bisiknya. Matikan rekamannya. Itu tidak akan berhasil. Wajah Bram pucat pasi. Rania berdiri tegak. Satpam, panggilnya dengan tenang. 2 penjaga mendekat. Tolong bantu bapak ini berdiri. Ambil ponselnya, hapus rekamannya di depannya, lalu pastikan dia tidak pernah lagi menginjakkan kaki di properti saya. Dimanapun. Dia menatap mata Bram untuk terakhir kalinya. Bukan dengan benci. Bukan dengan cinta, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih mematikan, ketidakpedulian. Kamu bukan lagi masalah saya, Bramantio, katanya. Lalu dia berbalik dan melangkah masuk ke lift pribadinya, meninggalkannya di lantai lobi yang dingin untuk selamanya. Rencana kuda Troya telah gagal bahkan sebelum sempat melewati gerbang. 10 kilometer dari sana, di gang sempit Tanah Abang, tidak ada yang berubah. Malah, semakin memburuk. Pintu petak nomor 13 terbuka. Bramantio Wiratmaja masuk. Dia tidak lagi terlihat seperti pangeran. Usianya baru 30-an akhir, tapi punggungnya sedikit bungkuk. Wajah tampannya kusam, terbakar matahari, dan dihiasi bekas luka tipis di pipi akibat perkelahian dengan preman pasar. Tangannya kasar, kapalan tebal menutupi telapak tangannya. Dia adalah kuli panggul. Itu satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan, pekerjaan yang dulu dia hina. Dia melempar 3 bungkus nasi dan sebotol air mineral ke atas meja. Gunawan, yang duduk di dipan kayu, menyambarnya. Rambutnya telah memutih sepenuhnya. Dia tidak lagi merencanakan. Dia tidak lagi marah. Api di matanya telah padam, digantikan oleh tatapan kosong seorang pria yang telah mati jiwanya. Dia hanya makan, tidur, dan batuk. Di sudut, di dekat kamar mandi, Helena Wiratmaja sedang membilas pakaian. Bukan pakaiannya. Pakaian tetangganya. Setelah uang Rudi habis dan rencana Bram gagal total, Helena terpaksa bekerja. Dia kini menjadi tukang cuci di kampung itu. Tangannya yang dulu terbiasa manikur, kini keriput dan pucat karena terus terendam air sabun colek. Dia mengambil sebungkus nasi tanpa menoleh. Cuma dapat segini, desisnya. Bram tidak menjawab. Dia duduk di lantai, bersandar di dinding triplek. Dia terlalu lelah untuk berdebat. Ini semua salahmu, gumam Helena, mengunyah nasi dengan cepat. Kalau saja kamu lebih pintar. Kalau saja kamu tidak gagal. Diam, Helena, desis Gunawan. Kita semua gagal. Bram menutup matanya. Dia tidak membenci Rania. Dia tidak lagi bisa membencinya. Dia membenci dirinya sendiri. Dia membenci orang tuanya. Dia membenci bau apak ruangan ini. Malam itu, saat dia mencoba tidur diiringi suara dengkuran ayahnya dan suara tetesan air dari keran yang bocor, dia teringat sesuatu. Dia teringat senyum Rania di pesta kakek, bertahun-tahun lalu, sebelum semuanya dimulai. Saat Rania menatapnya dengan cinta yang tulus. Rania telah mengambil kembali semua asetnya. Rumah, mobil, uang, perusahaan. Tapi malam ini, Bram menyadari apa yang benar-benar telah dia tarik. Rania telah menarik kembali masa depan mereka, harapan mereka, dan nama baik mereka. Dia membiarkan mereka tetap hidup, namun mengambil semua alasan mereka untuk hidup. Mereka tidak dipenjara. Mereka tidak mati. Mereka hanya ditinggalkan di dasar, bersama debu, untuk selamanya dikubur oleh dosa-dosa mereka sendiri.